Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali di channel Kepadaku, kegiatan penyuluh agama Buddha Bengkulu, bersama saya Julius Adinata. Sahabat Dhamma dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dibandingkan dengan keuntungan yang lainnya, kesehatan dan kebahagiaan merupakan keuntungan yang paling tinggi. Lebih lanjut, Sang Buddha menjelaskan di dalam Anguttara Nikaya, ada 4 jenis kebahagiaan untuk kaum rumah tangga. Kebahagiaan yang pertama yaitu ati suka. Ati suka itu adalah kebahagiaan kita memiliki harta kekayaan. Siapa sih yang tidak menginginkan harta kekayaan? Pasti kita semuanya menginginkan kebahagiaan ini. Namun, harta kekayaan yang kita miliki setidaknya didapatkan dengan jalan yang baik, dengan tidak menipu orang lain, dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kemudian tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat umum. Kemudian jika kita memiliki harta kekayaan, setidaknya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentu kebutuhan hidup yang kita penuhi adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan, atau tempat tinggal, dan obat-obatan. Lalu, harta kekayaan yang kita miliki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Jika masih ada sisanya, ia dapat digunakanlah untuk jalan-jalan atau dhammayatra, berkunjung ke salah satu tempat yang dapat digunakan dalam mengembangkan agama Buddha. Kemudian kebahagiaan yang kedua yaitu boga suka. Kebahagiaan kita dapat memiliki atau menikmati harta kekayaan. Atau dalam bahasa lain, kita dilimpahkan kesehatan. Dengan kita dilimpahkan kesehatan, maka kita manfaatkan kesehatan sebaik-baiknya untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lebih banyak lagi. Kemudian kebajikan yang kita lakukan jangan lupa untuk dilimpahkan kepada ayah dan ibu kita. Kita limpahkan kepada sanak dan famili kita. Kita limpahkan kepada semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kemudian kebahagiaan yang ketiga yaitu anana suka. Kebahagiaan hidup kita bebas tanpa hutang. Untuk itu, jika hidup kita bebas tanpa hutang, maka kegelisahan dan ketakutan tidak akan mengikuti kita. Maka berbahagialah sahabat Dhamma semuanya jika hidup kita bebas tanpa hutang. Secara otomatis, jika hidup kita bebas tanpa hutang, maka ekonomi kita dalam keadaan yang baik. Kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jika kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, maka hidup kita akan mendapatkan penderitaan. Lebih banyak nafsu keinginan yang kita utamakan, lebih banyak hutang juga. Kemudian lebih banyak penderitaan yang akan mengikuti hidup kita. Lalu selanjutnya kebahagiaan yang keempat adalah anawajasuka. Kebahagiaan hidup kita sudah sesuai dengan Dhamma. Malu untuk melakukan perbuatan jahat
dan takut akan akibatnya. Sebagai umat awam, laksanakan Pancasila Buddhis dengan baik. Maka dengan demikian, sahabat Dhamma akan mendapatkan nama baik dalam lingkungan masyarakat, dengan tetangga, dan dimanapun sahabat Dhamma berada. Inilah 4 jenis kebahagiaan yang dijelaskan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya. Selanjutnya saya ucapkan selamat memperingati Hari Asada. Bagi saya pribadi, Asada adalah akan selalu ada Dhamma dalam hidup aku. Jika ada Dhamma dalam hidup kita semuanya, maka kebahagiaan akan mengikuti kita semuanya. Jika ada Dhamma dalam hidup kita, maka kita dapat memahami 4 hukum kesunyataan mulia dan dapat melaksanakan 8 jalan utama dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan berjumpa di lain waktu. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.